Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga pintu rezeki kita dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam video yang jang, dan kali ini kita akan membahas tentang buku lagi. Bukunya ini berjudul Pengantar Studi Islam. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, sekilas terlebih dahulu mengenal tentang buku ini yang diterbitkan oleh Usul Press Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan CIA, Central of Islamic Epistemology, dan juga HIPIUS, Himpunan Peminat Ilmu Usuluddin. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian support channel ini dengan subscribe, like, dan juga komen. Komenlah apa yang ada dalam pikiran kalian, dan saya menerima secara terbuka kritik dan saran yang bernilai untuk diri saya sendiri, dan juga untuk menjadikan channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih, langsung saja kita mulai. Baiklah, setelah kemarin kita sudah membahas tentang studi Islam, pembahasan tentang terkait filsafat ya. Sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman pembahasannya. Kita lanjutkan masuk ke dalam bab 10 pada buku Pengantar Studi Islam ya, yang berjudul Science. Nah, bab 10 ini disusun oleh Profesor Dr. Mulyadi Kertanegara. Nantinya berkaitan pembahasan sains ini, nanti kita akan membahas yang pertama itu pengertian dan perkembangan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sains sebagai disiplin ilmu filsafat. Lalu yang ketiga, klasifikasi ilmu-ilmu kealaman. Lalu yang keempat, tokoh-tokoh dan penemu ilmiah. Dan yang kelima atau yang terakhir, nanti kita bahas sains Islam di dunia modern. Oke teman-teman semuanya, silakan kalian simak baik-baik dan silakan pasang headsetnya, dan juga jangan sediakan kopi supaya tidak mengantuk. Langsung saja kita masuk ke bagian pengertian dan perkembangan. Meskipun kata sains kadang dipakai dalam arti umum sebagai terjemahan dari ilmu, tapi khusus pada bab ini sains dipakai dalam arti ilmu-ilmu alam atau natural science. Sains dalam arti ini meliputi seluruh bidang ilmu yang berkenaan dengan objek-objek fisik atau terkait langsung dengan fisik. Sekalipun mungkin pada dirinya bukan non-fisik, atau sekalipun mungkin pada dirinya bukan fisik. Sains masuk ke dunia Islam tidak terlalu lama setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Ia masuk dari berbagai penjuru dunia, terutama India dan Yunani, melalui penerjemahan naskah-naskah ilmiah yang mereka cari dari berbagai tempat dan mereka simpan dalam koleksi mereka. Sebenarnya disiplin ilmiah yang pertama digemari oleh para penguasa pada masa itu adalah sains yang berimplikasi praktis, seperti alkemi, astrologi, dan kedokteran. Alkemi sangat penting bagi mereka, terutama para penguasa, karena bisa menghasilkan berbagai unsur kimia yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk pembuatan sabun, minyak wangi, bahkan sebagai eliksir. Salah seorang penguasa yang dikenal mengabdikan dirinya pada studi alkemi adalah Muawiyah bin Yazid dari dinasti Umayyah, yang karena frustasi tidak jadi penguasa, memalingkan perhatiannya pada alkemi. Alkemi atau ilmu terapan dari kimia yang mencoba memanfaatkan daya-daya kimiawi untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia sebagai pemakainya. Astrologi adalah jenis ilmu yang sangat diperlukan oleh para penguasa. Bahkan bisa sangat menentukan langkah-langkah besar apa yang harus diambil oleh mereka, terutama dalam keadaan yang genting seperti mengadakan perang ataupun pengangkatan ke penguasa baru. Astrologi merupakan ilmu terapan dari astronomi yang ingin memanfaatkan daya-daya astronomis yang dipelajari
dari astronomi, sekalipun status keilmuannya sering diragukan, tetapi penerapannya oleh para penguasa sangat meluas, termasuk penguasa yang terkenal rasional seperti Al-Ma'mun. Tentu saja kedokteran sangat diperlukan oleh para penguasa, terutama untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya untuk melaksanakan dan menyelenggarakan penyelenggaraan negara dapat dijamin. Tidak diragukan lagi bahwa semua penguasa pasti memerlukan disiplin ilmu yang satu ini. Dikatakan bahwa kedokteran merupakan cabang dari fisika dan memanfaatkan pengetahuan ilmu fisik ini untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia. Tetapi lama-kelamaan mereka semakin menyadari pentingnya ilmu teoritis dari mana ketiga ilmu praktis tadi bersumber. Maka dipelajarilah kimia, astronomi, dan fisika oleh para sarjana muslim atas dukungan penguasa termasuk Al-Kindi dan Al-Razi. Dan generasi berikutnya oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Buruni, berbagai karya kuno di bidang-bidang ini telah diterjemahkan dan diberi komentar seperti The Element karya Euclid di dalam matematik dan Al-Mages karangan Ptolemeus di bidang astronomi. Namun segera mereka pun sadar bahwa ketiga disiplin ini merupakan cabang dari ilmu yang lebih luas lagi, yaitu filsafat, yang dipahami pada saat itu sebagai sumber dari ilmu rasional, al-ulum al-aqliyah, yang oleh Ibnu Khaldun dikontraskan dengan ilmu-ilmu agama, al-ulum al-naqliyah. Apa yang sekarang kita pahami sebagai sains, pada masa klasik dimasukkan sebagai ilmu-ilmu filsafat karena filsafat biasanya menjadi basis rasional bagi sains-sains alamiah. Oleh karena itu, perkembangan sains tidak bisa dipisahkan dari perkembangan filsafat, dan nyatanya kebanyakan saintis besar adalah juga filsuf. Adapun metode yang digunakan oleh para sarjana muslim adalah apa yang mungkin disebut sebagai metode eksperimental atau nama lainnya tajribi. Metode ini seperti dikatakan oleh Qoslah dalam bukunya Miracle of Islamic Science pertama kali secara sistematis digunakan oleh para ilmuwan muslim, sedangkan kebanyakan pemikir Yunani hanya berspekulasi saja, termasuk ke dalam metode eksperimental tajribi, juga adalah metode observasi dan induksi yang dalam istilah Arab disebut istiqra'i. Metode ini digunakan secara luas oleh ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti fisika, biologi, atau botani dan zoologi, optik, kedokteran, geologi, astronomi, dan sebagainya. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Jahiz, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Al-Buruni, Nasir al-Din Susi melakukan eksperimen atau observasi langsung ketika mereka menulis karya-karya ilmiah mereka. Al-Jahiz dikatakan telah melakukan observasi terhadap lebih dari 300 hewan ketika ia menulis kitab zoologisnya yang terkenal, yaitu kitab Al-Hayawan. Demikian juga Ibnu Sina melakukan observasi langsung terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungannya sebagai data yang ia pergunakan untuk menjelaskan kajian zoologis dalam karyanya yang terkenal Al-Shifa. Demikian juga Ibnu Haytham untuk pengajian optiknya melakukan eksperimen di ruang gelap sehingga menghasilkan teori yang benar dan sampai sekarang masih berlaku tentang bagaimana kita bisa melakukan penglihatan langsung atau direct vision, dan telah mengoreksi teori lama. Dan hasil pengamatan atau eksperimennya ini ia abadikan dalam karyanya yang agung, yaitu Al-Manazir, The Optic. Yang tidak kalah penting juga adalah eksperimen yang dilakukan oleh Al-Biruni ketika ia berusaha untuk mengukur keliling dan diameter bumi dengan melakukan pengukuran lapangan di sebuah tempat di India yang diperkirakan merupakan tempat yang ideal untuk itu. Digabung dengan pendekatan trigonometri, maka Al-Biruni telah berhasil menentukan panjang keliling bumi pada abad ke-11 yang tidak begitu jauh berbeda dengan ukuran yang ditetapkan oleh sains modern. Keduanya hanya berselisih kurang dari 200 mil. Tentu saja, metode eksperimental ini juga dilakukan di bidang-bidang ilmiah yang lain, khususnya kedokteran, farmakologi, astronomi, dan juga geografi. Untuk itu, umat Islam bersama para penguasanya mendirikan lembaga-lembaga ilmiah dan medis untuk mendukung penelitian bidang ini. Dalam astronomi, puluhan bahkan mungkin ratusan
Laboratorium telah didirikan dan dari abad ke-9 hingga abad ke-19 sebagai instrumen yang tepat bagi penelitian dan observasi astronomis. Demikian juga rumah sakit telah didirikan selain untuk melayani kesehatan dan mengobati masyarakat, juga adalah tempat yang efektif untuk memajukan ilmu kedokteran karena selalu ada ruang-ruang khusus untuk membicarakan secara intensif masalah-masalah kedokteran yang dihadapi. Bahkan sebagian rumah sakit memiliki sekolah-sekolah medisnya sendiri. Adapun geografi dikembangkan dan diperbaiki dengan melakukan ekspedisi langsung ke berbagai negara. Bahkan Ibnu Battuta melakukan perjalanan panjang atau rihlah ke seluruh negeri yang dikenal saat itu termasuk Rusia, India, Indonesia, dan Cina. Dengan demikian, geografi dikaji dan ditulis berdasarkan observasi langsung dan bukan hanya secara spekulasi atau teoritis. Dengan demikian, kita menjadi sadar bahwa para ilmuwan muslim bukan hanya mengenal tetapi juga mempraktikkan dalam bidang yang luas metode eksperimen. Seperti yang dilakukan di barat, jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan barat mengenal dan menggunakannya. Dari penggunaan metode tersebut, di antara metode-metode lainnya, ribuan karya ilmiah telah mereka hasilkan dan memberikan sumbangan yang sangat signifikan terhadap peradaban dunia. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu sains sebagai disiplin ilmu filsafat. Berbeda dengan pemahaman modern tentang hubungan sains dan filsafat, para ilmuwan muslim memahami sains sebagai bagian yang tak terpisahkan dari filsafat. Sebagai induk ilmu pengetahuan rasional, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya. Dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang benar tentang sesuatu, yakni pengetahuan yang sesuai dengan realitas objek yang sedang dikaji. Ada hubungan yang erat antara pengetahuan dan realitas atau wujud. Para ilmuwan muslim percaya bahwa realitas atau wujud memiliki hierarki, sehingga muncul istilah marotib al-maujudat, hierarki wujud. Dalam pandangan ilmu Islam, Islam yang benar adalah yang berpadanan atau berkoresponden dengan wujud yang atau realitas eksternal, karena realitas mempunyai hierarki atau gradasi. Maka demikian juga dengan ilmu pengetahuan. Tidak seperti dalam pandangan ilmiah modern, di mana sains didistribusikan secara random. Dalam pandangan ilmiah Islam, ilmu memiliki hierarki juga. Ketika ada wujud metafisik, maka ada juga ilmu metafisik. Ketika ada wujud yang bersifat imajinal, maka ada kelompok ilmu matematik. Dan ketika ada wujud yang bersifat fisik, maka ada kelompok ilmu fisik, yang biasanya disebut ilmu alam, yang menjadi kajian pokok dalam buku ini. Nah, jadi tidak perlu heran kalau dikatakan bahwa disiplin ilmu ini berdasar pada ilmu yang lain, misalnya astrologi didasarkan pada astronomi dan astronomi pada filsafat teoritis, atau ketika didasarkan pada psikologi dan psikologi pada fisika dan fisika pada filsafat. Dalam hal ini, berbagai disiplin ilmu ini sangat saling terkait satu sama lain dalam sistem tertentu, sehingga bisa dengan mudah kita mengenal antara hubungan di antara mereka. Selain mengenal hierarki wujud, ontologis, dan ilmu epistemologis, pandangan ilmiah Islam juga mengenal hierarki etik dan di mana kemuliaan dari sebuah disiplin ilmiah akan tergantung pada kemuliaan objek yang dikajinya. Semakin tinggi hierarki objek yang dikaji, maka semakin tinggi derajat kemuliaan disiplin ilmu tersebut. Semakin tinggi keilmuan sebuah ilmu, maka semakin bahagia mereka yang menekuninya. Dari sini dapat dimengerti mengapa studi tentang Tuhan atau metafisik adalah studi yang paling mulia dalam pandangan ilmiah Islam dan paling membahagiakan bagi para penuntut dan ahlinya. Berdasarkan pada hierarki itu, maka ilmu disusun menurut klasifikasi tertentu. Ada ilmu yang bersifat otoritatif dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya, yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai ilmu-ilmu nakliyah, dan ilmu yang didasarkan pada penalaran akal sehingga disebut dengan ilmu-ilmu akliyah. Hierarki ilmu nakliyah sering dipandang lebih tinggi dari ilmu akliyah, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan fardu ain untuk menuntutnya, sedangkan ilmu-ilmu rasional hanya fardu kifayah. Tapi di antara ilmu-ilmu rasional pun terdapat perbedaan derajat kemuliaannya, tergantung pada substansi ilmu yang paling mulia akan muncul
akan menjadi dasar pijakan bagi ilmu-ilmu yang ada di bawahnya, dan ilmu-ilmu yang ada di bawahnya pada gilirannya akan menjadi dasar bagi ilmu-ilmu lain yang ada di bawahnya lagi, demikian seterusnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu teoritis berada di atas dan menjadi dasar bagi ilmu-ilmu praktis. Maka ilmu-ilmu metafisik biasanya menjadi basis filosofis bagi ilmu praktis. Seperti yang dikatakan tadi, etika sebagai ilmu praktis telah menjadikan psikologi yang masuk ke dalam bidang teoritis sebagai dasar pijakannya. Demikian juga politik sebagai cabang dari filsafat praktis telah mendasarkan dirinya pada ilmu metafisik, seperti yang dapat kita lihat dalam karyanya Al-Farabi, yaitu Ara Ahli Madinah Al-Fadilah, di mana Al-Farabi memulai penjelasan karya politiknya dengan masalah-masalah metafisik, sehingga mencapai hampir 2/3 barulah ia menjelaskan ilmu politiknya. Baginya politik tidak bisa dipisahkan dari ajaran-ajaran metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Bahkan bisa jadi bahwa ilmu politik yang dirumuskannya merupakan aplikasi atau implementasi dari ilmu-ilmu metafisik tersebut. Akibat saling terhubungan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lainnya, maka penjelasan ilmiah sebuah bidang tidak bisa diisolasi dengan ketat dari bidang lainnya. Ini juga bisa dilihat dari penjelasan-penjelasan ilmiah yang diberikan para ilmuwan muslim dalam bidang sains, seperti fisika, biologi, psikologi, dan bahkan sosiologi. Sebuah fenomena alam seperti peredaran planet kemudian dihubungkan misalnya oleh Ikhwan al-Syafa dengan jiwa universal yang dipandang sebagai jiwa alam semesta yang bertanggung jawab atas pergerakan alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mereka mengatakan, sebagaimana anggota tubuh kita tidak akan bisa bergerak kecuali ada jiwa di dalamnya. Maka demikian juga menurut mereka alam semesta beserta kekuatan imaterial yang disebutnya jiwa universal. Jiwa universal lah yang mempertahankan struktur kosmos tetap berdiri kokoh seperti sekarang. Kalau jiwa universal ini kembali ke sumbernya, yaitu Allah, maka alam semesta akan kehilangan soko gurunya dan pasti akan ambruk. Dan apabila ini terjadi, maka itulah yang dinamakan kiamat kubro. Di sini jelas bahwa betapa ilmu fisika bisa saja diterangkan dengan memakai teori-teori metafisika ketika memang diperlukan. Hal ini tentu tidak berlaku dalam teori fisika modern yang harus hanya membatasi penjelasan pada hal-hal empiris dan terlarang untuk menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat supernatural atau metafisik. Bukti lain dari keterlibatan unsur metafisika dalam penjelasan sains dapat ditemukan dalam penjelasan yang diberikan Ikhwan al-Syafa berkenaan dengan hewan-hewan bawah tanah. Mereka mengatakan bahwa ada makhluk yang hidup selamanya di bawah tanah, di bawah permukaan tanah, dalam arti tidak pernah muncul ke permukaan bumi, yang tidak memiliki indera penglihatan. Tapi dalam menjelaskan fenomena biologis yang menarik ini, Ikhwan al-Syafa mengaitkannya dengan tindakan Tuhan yang tentu saja berada di luar lingkup ilmu-ilmu fisika. Menurut mereka, Tuhan memang telah menciptakan hewan tersebut seperti itu, tanpa mata, sesuai dengan kearifannya. Kearifannya mencegah dia untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau ia menciptakan mata bagi hewan, maka dapat dipastikan bahwa mata tersebut tidak akan berguna, malah sebaliknya akan mendatangkan mudarat. Tidak mungkin Tuhan melakukan itu semua karena itu akan melanggar kebijaksanaan atau kearifannya. Sains menurut Sayyid Hossein Nasr tidak dituntut oleh para ilmuwan muslim hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu saja. Ia dikaji oleh mereka dalam rangka mencari jejak-jejak ilahi, karena tidak seperti ilmuwan sekuler. Para sarjana muslim mengkaji alam sebagai ayat-ayat Tuhan. Al-Jazih dalam mengantar buku zoologinya Al-Hayawan mengatakan bahwa zoologi baginya adalah cabang ilmu agama karena tujuan utamanya itu untuk pengkajiannya adalah untuk menunjukkan keagungan Tuhan yang terdapat dalam makhluk hidup ini. Ikhwan al-Syafa mengaitkan rasa sakit yang dirasakan oleh hewan dan manusia sebagai tanda terima kasih
tanda kasih sayang Tuhan, karena kata mereka, kalau tidak ada rasa sakit, padahal ia terluka parah, maka hewan atau manusia tersebut akan segera meninggal dunia. Melalui kearifannya, maka Allah menciptakan rasa sakit pada manusia agar ia dapat mencegah terjadinya malapetaka yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak memiliki rasa sakit, maka ketika kaki kita terbakar oleh lilin yang kita pasang di bawah tempat tidur, kita akan mendapatkan kaki kita hangus dan terluka. Tapi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menciptakan rasa sakit tersebut pada tumbuh-tumbuhan, karena kalau itu terjadi maka akan terjadi penderitaan yang luar biasa pada tumbuhan karena mereka tidak bisa pindah tempat ketika tersengat sinar matahari. Ini juga adalah tanda-tanda kebesarannya. Ibnu Sina dalam salah satu karya zoologisnya mengatakan bahwa alam tidak tercipta sia-sia. Ia melihat bahwa unsur-unsur makhluk hidup bekerja sama untuk mewujudkan manfaat terbesar bagi makhluk hidup. Di dalam setiap makhluk hidup, menurutnya bahkan di dalam setiap anggota tubuhnya terdapat manfaat, meskipun kadang luput dari perhatian kita. Baginya alam yang ada ini adalah yang terbaik, yang tidak mungkin lagi tercipta yang lebih baik lagi dari ini. Sungguh dalam alam kehidupan yang kita pelajari, terdapat ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan keagungan Tuhan sebagai sebaik-baiknya pencipta. Dengan ini jelas kiranya bahwa alam merupakan medan kreativitas Tuhan, di mana kehadirannya dapat dirasakan di mana-mana dan di segala tingkat maujudat atau eksistensi. Para sarjana muslim tidak pernah merasa ragu untuk mengaitkan segala fenomena alam yang mereka teliti dengan keagungan, kehadiran, dan kekuasaan Tuhan. Bahkan ada sarjana yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sebab pertama bagi apapun yang ada di dunia ini dan menjadi prasyarat bagi keberadaan mereka yang beragam. Kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu klasifikasi ilmu-ilmu kealaman. Perbincangan penting selain yang telah dikemukakan tadi adalah tentang klasifikasi ilmu secara keseluruhan dan sains atau ilmu-ilmu alam pada khususnya. Tidak seperti pada masa sekarang, klasifikasi ilmu sangat penting bagi para ilmuwan. Begitu pentingnya sehingga hampir setiap ilmuwan besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Qutb al-Din Syirazi, dan Al-Ghazali mendeskripsikannya dengan panjang lebar dalam karya-karya mereka. Ilmuwan pada masa itu boleh dikata sebagai generalis yang memiliki pengetahuan yang komprehensif di hampir setiap disiplin ilmu yang berkembang. Klasifikasi ilmu sangat penting untuk bisa memahami secara komprehensif segala objek ilmu yang dapat manusia ketahui. Melalui klasifikasi ilmu ini juga kita bisa melihat hierarki ilmu dan hubungan di antara mereka. Mana ilmu yang merupakan pokok, mana yang merupakan cabang. Klasifikasi ilmu merupakan kristalisasi dari kajian terhadap segala objek yang mungkin dapat diketahui oleh manusia. Berbeda dari yang berlaku dalam tradisi ilmiah di barat, di mana objek ilmu hanya dibatasi oleh pada objek-objek fisik. Dalam tradisi ilmiah Islam, objek-objek ilmu tidak dibatasi hanya pada objek-objek fisik, tetapi juga objek-objek non-fisik. Dan karena objek-objek ilmu tidak dibatasi hanya pada bidang fisik, maka klasifikasi ilmu juga meliputi ilmu fisika dan non-fisika, termasuk matematik dan metafisik. Oleh karena itu, maka klasifikasi ilmu dalam tradisi ilmiah Islam jauh lebih luas daripada yang ada di sistem ilmiah modern. Secara umum, ilmu dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu ilmu agama, syariah, dan non-agama, Wairus Syariah, seperti yang dikatakan Al-Ghazali atau seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah, ilmu-ilmu nakliyah dan ilmu-ilmu akliyah. Ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu yang disampaikan dari generasi ke generasi berdasarkan otoritas, yakni ilmu-ilmu yang terbentuk berdasarkan pada kajian intelektual terhadap Al-Quran dan hadis. Dalam tradisi ilmiah Islam, ilmu-ilmu nakliyah ini telah menghasilkan berbagai disiplin ilmu agama seperti ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu fikih dan usul fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Adapun ilmu rasional dibagi oleh Ibnu Khaldun ke dalam ilmu-ilmu teoritis dan ilmu-ilmu praktis. Ilmu-ilmu teoritis dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Sedangkan ilmu teoritis dibagi ke dalam 3 disiplin ilmu, yaitu etika, ekonomi, dan politik. Dalam bagian ini hanya akan dibahas disiplin-disiplin ilmu yang masuk ke dalam ilmu-ilmu fisika, dan itu meliputi astrofisik yang membahas tentang alam semesta fisik, meteorologi,
yang membahas tentang objek-objek ilmu yang ada di antara langit dan bumi, fisika yang membahas tentang materi alam fisik, mineralogi yang membahas tentang substansi mineral baik yang berupa cairan, batu-batuan, dan logam-logaman. Mineralogi ini disusul oleh botani, yakni ilmu yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan, dan zoologi, yakni ilmu yang membahas tentang hewan dalam berbagai aspeknya. Setelah ini kajian difokuskan kepada manusia dan bentuk dua kelompok utama ilmu, yakni anatomi dan psikologi. Anatomi adalah ilmu tentang manusia sebagai makhluk fisik, dan psikologi adalah ilmu tentang manusia sebagai makhluk mental. Dengan ini maka rangkaian disiplin ilmu fisika diakhiri. Marilah kita bahas satu persatu disiplin ilmiah, ilmu-ilmu fisika secara lebih terperinci. Yaitu yang pertama itu kita membahas astrofisika. Astrofisika adalah sains yang mempelajari properti dan fenomena alam termasuk bintang-bintang dan planet. Istilah yang sering dipakai oleh para ilmuwan muslim untuk bidang kajian ini adalah al-sama' wa al-alam, studi tentang langit dan alam semesta. Astrofisika biasanya merupakan kajian pertama dalam kelompok ilmu alam. Hampir semua ilmuwan besar muslim memiliki konsep astrofisika dalam karya-karya mereka. Di sini hanya akan ditampilkan satu teori saja sebagai ilustrasi, yaitu teori astrofisika Ikhwan Al-Safa. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh, ada baiknya kita bicarakan sedikit tentang perbedaan fundamental yang ada antara astrofisika modern dan astrofisika Islam. Dalam sains modern, astrofisika meliputi seluruh alam semesta, fisik yang dimulai dari dentuman besar sampai perkembangan terkininya dalam apa yang kemudian dikenal sebagai The Expanding Universe, atau alam semesta yang senantiasa berkembang dengan sendirinya tanpa pencipta. Meskipun begitu, alam semesta yang dijelaskan oleh fisika modern adalah alam semesta yang mati tanpa jiwa. Berbeda halnya dengan sains modern. Dalam teori fisika Islam, dalam astrofisika Islam, alam dipandang sebagai makhluk hidup yang berjiwa. Ikhwan Al-Safa mengistilahkan alam dengan manusia agung, al-insan al-kabr, atau the great man, di mana alam dipercaya sebagai benda tunggal yang memiliki jiwa tunggal yang mengalir ke seluruh bagian alam. Sebagaimana jiwa manusia mengalir ke seluruh tubuhnya, demikian juga alam fisik terhubung dengan sebab pertamanya yang bersifat imaterial seperti Tuhan, akal universe, dan jiwa universal atau jiwa alam yang meresap dan mengalir ke seluruh bagiannya. Di sini terlihat betapa erat hubungan antara dunia fisik dan non-fisik atau metafisiknya. Tentu saja Tuhan adalah wujud pertama dari di mana seluruh alam berasal. Ia adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dan menurut Ikhwan Al-Safa yang pertama dicipta oleh Tuhan adalah akal. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, makhluk pertama yang dicipta Tuhan adalah akal. Akal ini memiliki segala macam sifat keagungan sebagai makhluk pertama Tuhan. Dari akal universal ini muncullah apa yang kita sebut sebagai jiwa, yakni jiwa universal, al-nafas al-kulli, yang meliputi seluruh bagian alam. Lalu ketika jiwa universal ini bertemu dengan tubuh mutlak, maka jiwa universal tadi terbagi-bagi menjadi jiwa-jiwa partikular, al-nafas al-juz'i, seluruh bagian alam dari substansi mineral hingga manusia kemudian dikaruniai sebuah jiwa, yakni jiwa khusus untuk masing-masing entitas tersebut. Itulah yang dimaksud dengan jiwa partikular. Dengan demikian, menurut Ikhwan Al-Safa, alam semesta yang biasa kita persepsi sebagai mati adalah alam yang hidup, dan karena itu harus diperlakukan sebagai makhluk hidup. Seperti pada bidang-bidang yang lainnya, kosmologi atau astrofisika juga tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Ia adalah yang telah menciptakan alam semesta yang mereka definisikan sebagai semua wujud spiritual dan material yang mengisi luasnya langit, yang merupakan penguasa kebinekaan, yang meliputi benda-benda angkasa, bintang-bintang, unsur-unsur yang dihasilkan oleh mereka sehingga pada manusia. Meskipun begitu, Ikhwan Al-Safa percaya bahwa Tuhan tetap secara fundamental berbeda dengan alam. Alam dihubungkan dengan Tuhan melalui 4 aspek, yakni wujud, kelangsungannya dalam wujud, kelengkapan, dan kesempurnaan. Akal universal mewarisi keempat keutamaan itu dari Tuhan dan mewariskannya kepada jiwa universal. Ikhwan Al-Safa menggunakan simbolisme
cinta seperti para sufi untuk menunjukkan daya tarik antara Tuhan dan alam. Menurut mereka seluruh isi alam mencari dan mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan adalah satu-satunya kekasih dan satu-satunya objek yang dituju. Kerinduan yang merupakan sebab dari terwujudnya segala sesuatu dan hukum yang mengatur alam semesta. Melalui kerinduan kepada Allah lah jiwa universal memunculkan orbit yang luar, orbit paling luar. Kemudian falak, muhit berputar untuk membentuk orbit-orbit di bawahnya. Terus begitu hingga mencapai orbit bulan. Dalam sistem astrofisik Ikhwan Al-Shafa, falak atau orbit yang ada di bawah falak muhit adalah falak bintang-bintang tetap, falak Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, bulan, dan falak oksigen. Walaupun bumi berada di pusat, tapi mereka pun menyadari posisi sentral matahari, karena menurut mereka 4 orbit ada di bawah matahari dan 4 orbit lainnya ada di atasnya. Inilah selintas sistem atau konsep Ikhwan Al-Shafa berkenaan dengan astrofisika. Ada sebuah kutipan menurut Toby Huff dalam bukunya The Rise of Early Modern Science. Kopernikus ternyata menjiplak begitu saja bagan atau model planeter dari Ibnu Shatir dan Nasir al-Din Tusi. Bahkan menurut Irwan Winardi dan Isa Ansori, Ibnu Shatir inilah justru yang pertama kali menemukan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bukan bumi tetapi matahari sebagai pusat dunia. Nah, ternyata ada fakta seperti itu ya. Kita lanjutkan yang kedua, itu meteorologi. Nah, kajian tentang pengaruh benda-benda langit atau biasa disebut dengan al-athar al-ulwiyah atau yang mungkin kita istilahkan dengan meteorologi adalah studi tentang apa yang ada antara orbit bulan dan permukaan bumi. Kajian ini meliputi orbit-orbit yang ada di antara bulan dan bumi, bukan hanya tentang perubahan cuaca, angin, puting beliung, hujan, salju, halilintar, kilat, dan sebagainya, tetapi juga bintang-bintang berekor, meteor, komet, dan peristiwa-peristiwa lain yang saat ini mungkin masuk ke dalam bidang astronomi. Menurut ilmuwan muslim yang tergabung dalam kelompok Ikhwan Al-Shafa, udara terdiri dari 3 lapis orbit. Yang pertama itu orbit tertinggi atau ether. Nama lainnya falak asir, yang panas karena adanya kontrak dengan orbit bulan. Kedua, orbit tengah atau zamharir, yang sangat dingin atau yang sekarang mungkin disebut lapisan ozon. Dan yang terakhir, yang ketiga, orbit paling rendah atau nasim, oksigen, yang temperaturnya sedang. Mereka menjelaskan secara terperinci tentang pengaruh laut dan air lainnya terhadap kelembaban udara dan juga pengaruh atmosfer terhadap bumi. Mereka juga berbicara tentang ketergantungan panas di udara dan pada permukaan bumi pada intensitas dan sudut jatuhnya sinar matahari. Mereka menunjukkan perbedaan temperatur yang ekstrim antara kutub dan daerah Qad al-Istiwa dan validitas observasi mereka. Mereka kemudian menjelaskan tentang fenomena meteorologis seperti hujan, salju, angin, dan sebagainya. Mereka percaya konsepsi dari yang organik dan terpadu dari alam semesta yang mereka teliti tidak mungkin hanya merupakan imajinasi manusia belaka terhadap alam semesta, tetapi bahwa semua manifestasi alam ini menunjukkan kesatuan sistem dan penciptanya. Yang ketiga, fisika dasar. Selain kedua disiplin ilmu yang tadi, para ilmuwan muslim juga menulis tentang apa yang mungkin kita sebut sebagai fisika proper atau fisika. Di sini para filosof dan ilmuwan muslim mendiskusikan topik-topik yang relevan terhadap disiplin tersebut, seperti tentang materi, bentuk ruang, waktu, dan gerak. Menurut mereka, materi adalah substansi yang memiliki bentuk, sedangkan bentuk adalah rupa yang memiliki substansi. Semua benda alam berbeda bentuknya, bukan dari materinya. Misalnya pisau, pedang, kapak, gergaji, mereka berbeda bentuknya, bukan materinya. Karena materinya sama, yaitu besi. Materi terbagi ke dalam 4 macam. Materi barang-barang produksi, materi alami, materi segala sesuatu, dan materi awal. Materi barang-barang produksi adalah setiap barang yang digunakan sebagai bahan dasar oleh pembuat barang-barang produksi. Seperti kayu yang digunakan oleh tukang kayu, besi yang digunakan oleh pandai besi, semen, dan air yang digunakan oleh ahli bangunan. Materi alam adalah materi unsur-unsur yang keempat.
adalah unsur-unsur yang empat. Di materi dari segala sesuatu adalah benda mutlak yang menjadi bahan dari segala benda di alam, seperti planet, bintang-bintang, unsur-unsur, dan semua yang ada sejauh ia adalah benda-benda alam. Adapun materi awal adalah substansi sederhana yang hanya bisa dinalar tapi tak bisa diindrai. Substansi ini adalah bentuk wujud per se, yakni zat buwiyah. Bila zat ini memiliki kuantitas 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, maka ia disebut benda mutlak. Tetapi kalau zat ini memiliki kualitas bentuk seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan sebagainya, dinamakan benda khusus. Ruang, menurut sebagian besar filsuf, adalah tempat menetapnya sebuah benda. Ada juga yang berpendapat bahwa ruang adalah ruang kosong yang memuat benda 3 dimensi. Dalam arti ini, ruang disamakan dengan substansi tempat menetapnya aksiden. Waktu adalah kumpulan tahun, bulan, hari, dan jam yang bisa dimengerti dalam hubungannya dengan peredaran siang dan malam atau berotasinya bumi. Gerak adalah bentuk yang dicipta jiwa dalam benda. Gerak ada 2 jenis, yaitu gerak substansial seperti gerak api dan gerak aksidental seperti gerak air, udara, dan tanah. Yang keempat itu mineralogi. Penelitian di bidang mineralogi atau ilmu tentang benda-benda mineral, batu-batuan, atau logam diarahkan pada distribusi, identifikasi, dan sifat-sifat dari benda-benda mineral itu. Di samping aspek-aspek kuantitatif, ilmuwan-ilmuwan muslim juga meneliti aspek kualitatif dari benda-benda mineral tersebut. Itulah sebabnya maka di samping berat dan ukuran, penelitian mineralogis juga diarahkan pada warna, kecemerlangan, tekstur, dan bentuk dari sebuah batu. Juga diliti peranan batu-batu tertentu dalam menenangkan jiwa atau menimbulkan rasa senang atau keadaan psikologis lainnya. Seorang sufi seperti Ibnu Arabi membuat satu pasal tersendiri dalam bukunya yang berjudul Tadbirat al-Habiyah tentang kualitas atau sifat esoterik dari batu-batuan. Al-Kindi menulis 2 buku tentang berbagai jenis batu-batuan berharga dan sebuah risalah tentang berbagai jenis batu-batuan dan permata. Tetapi kitab yang paling penting di bidang ini adalah kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir, buku tentang pengetahuan tentang batu-batuan berharga yang ditulis oleh Abu Raihan Al-Biruni. Di dalam kitab ini, Al-Biruni mendekatkan kajian dan objeknya ini bukan hanya dari aspek mineralogis, tetapi juga filologis, fisik, medis, dan bahkan filosofis. Kitab lain yang ada kajian tentang mineralogis ini adalah Rasail Ikhwan Al-Syafa yang mengabdikan satu risalahnya khusus untuk mineralogi, dan kitab Al-Mursyid yang ditulis Muhammad bin Ahmad Al-Tamimi yang merupakan kitab utama tentang mineral, batu-batuan, dan logam dan dikutip oleh banyak pengarang yang datang kemudian. Dan satu lagi yang patut disinggung adalah kitab Al-Shifa karangan Ibnu Sina yang membagi mineral ke dalam batu-batuan, ahjar, belerang, kabaril, garam, amlah, dan larutan zaibat. Yang kelima selanjutnya itu botani. Botani adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Penelitian botanik biasanya diarahkan pada bentuk morfologi, klasifikasi tumbuh-tumbuhan, fisiologi, deskripsi bagian-bagiannya, pertumbuhan, dan juga daya-daya khusus yang membedakan tumbuhan dengan benda-benda mineral. Dari penelitian ini dikemukakan 3 daya secara khusus dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang kemampuannya untuk tumbuh, menyerap makanan, dan berkembang biak. Selain daya khusus, generis, dan morfologi, penelitian juga diarahkan pada apa manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan bagi manusia, dan apa pula manfaatnya sebagai bahan alami pengobatan medis. Dari penyelidikan yang pertama muncullah ilmu pertanian yang memfokuskan diri pada bagaimana pembudidayakan jenis-jenis tumbuhan tertentu untuk kepentingan konsumsi manusia atau untuk tujuan pertamanan, hias rumah dan istana,
atau hutan lindung. Sedangkan dari penyelidikan yang kedua tentang manfaat medis dari tumbuhan, muncullah salah satu cabang ilmu kedokteran yang dikenal sebagai farmakologi. Ilmu ini menyelidiki manfaat dan bahaya atau racun dari tumbuhan-tumbuhan tertentu bagi kesehatan dan pengobatan tubuh manusia, dan bagaimana dari berbagai tumbuhan yang telah diekstrak esensinya diracik sejenis obat tertentu, tentunya melalui berbagai cobaan, tajribat, dan obat-obat yang telah teruji. Mujarrabat itulah yang kemudian dipakai oleh para dokter untuk menyembuhkan pasiennya. Banyak karya yang telah dibuat sebagai hasil penyelidikan botani ini, antara lain yaitu kitab Al-Hudud karangan Jabir Al-Hayyan, kitab Al-Nabat wa Al-Syajar karangan Abu Sa'id Al-Asma'i, kemudian kitab Al-Nabat karangan Abu Hanifah Al-Dinawari, kemudian kitab Al-Ittibar oleh Abdul Al-Latif Al-Baghdadi. Sedangkan beberapa kitab berkaitan dengan farmakologi antara lain adalah Firdaus Al-Hikmah karangan Ali Robban Al-Tobari dan kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah wa Al-Audizah karangan Ibnu Baitar dari Andalus. Adapun kitab Al-Shifa oleh Ibnu Sina melihat tumbuhan dari perspektif ilmiah dan filosofis. Kemudian selanjutnya itu zoologi atau ilmu hewan. Zoologi adalah salah satu cabang ilmu alam yang mempelajari kehidupan hewan. Seperti pada ilmu hewan lainnya, para ahli zoologi muslim melakukan penelitian terhadap fisiologi hewan-hewan, jenis-jenis dan tipologi hewan menurut kriteria tertentu, misalnya cara bertahan hidup mereka dan lain-lain. Tetapi berbeda dengan zoologi di barat yang hanya membatasi diri pada aspek fisiologi hewan, para ahli zoologi muslim melebarkan penelitian mereka pada aspek-aspek lain seperti filologis, religius, eskatologis, farmakologis, etik, bahkan literatur dan filosofis. Al-Jazih yang telah meneliti dan mempelajari 350 hewan melakukan penelitian bukan hanya terhadap pendeskripsian dan pengklasifikasian hewan ke dalam 4 kategori menurut cara mereka bergerak, tetapi seperti Aristoteles, ia juga banyak tertarik pada psikologi hewan. Selain itu, Al-Jahiz juga telah menjadikan zoologi sebagai sebuah cabang kajian agama karena menurutnya tujuan mempelajari zoologi tidak lain daripada menunjukkan keberadaan Tuhan dan kebijaksanaan yang ada pada ciptaannya. Sementara yang lain meneliti hewan dari perspektif moral karena seperti halnya kitab Kalilah wa Al-Dimnah, kita tidak hanya tertarik untuk belajar tentang hewan tetapi juga belajar dari hewan. Berbagai pelajaran moral dapat kita petik dari kitab yang tadi yang merupakan ceritaan hewan yang menunjukkan berbagai karakter hewan serta akibat dari tingkah laku mereka. Para ahli zoologi yang lain seperti para filosof pada umumnya lebih tertarik pada aspek psikologi hewan, sekalipun seperti Ibnu Sina mereka melakukan studi yang mendalam tentang klasifikasi habitat, anggota tubuh serta perbedaan di antara mereka. Sementara Al-Qazwini mencoba membagi hewan menurut cara dan mekanisme pertahanan diri mereka. Tetapi yang paling komprehensif melakukan penelitian terhadap hewan adalah Kamal al-Din al-Damiri. Dalam bukunya Hayat al-Hayawan al-Kubro, ia tidak hanya tertarik pada klasifikasi hewan, tetapi juga pada aspek filologis dari nama-nama hewan, status agama, dan yuridis hewan menurut syariah. Manfaat medis dan penggunaan magik dan makna mereka dalam penafsiran mimpi. Dari penelitian mereka muncullah karya-karya besar yang amat kaya seperti kitab Al-Hayawan oleh Al-Jahiz, Uyun Al-Akbar oleh Ibnu Qutaibah, Rasail Ikhwan Al-Syafa, kitab Al-Shifa karangan Ibnu Sina khususnya bab Al-Hayawan, Ajaib Al-Makhluqat oleh Al-Qazwini, dan seperti yang telah disinggung yaitu kitab Hayat al-Hayawan al-Kubro karangan Kamal al-Din al-Damiri. Selanjutnya anatomi atau taisir. Anatomi adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari manusia dari aspek tubuhnya, sementara psikologi adalah studi manusia dari aspek
jiwanya. Dalam tradisi ilmiah Islam, anatomi biasanya dimasukkan ke dalam ilmu kedokteran yang dianggap sebagai prelude atau pengetahuan dasar bagi kedokteran yang didefinisikan sebagai ilmu tentang tubuh manusia dan dilihat dari sudut sehat atau sakitnya. Penelitian di bidang anatomi biasanya diarahkan pada pemerian dan penjumlahan berbagai bagian dari tubuh manusia, khususnya tulang, urat, syaraf, dan otot manusia. Dari hasil penelitian ini dikatakan misalnya bahwa tubuh manusia memiliki 248 potong tulang dengan penjabaran mereka yang cukup akurat. Demikian juga syaraf pada umumnya digambarkan dengan cukup baik, sementara anatomi dan fisiologi yang berkaitan dengan otot tetap masih kurang memadai. Adapun tentang astronomi mata menjadi fokus cabang ilmu kedokteran lain yang disebut optalmologi dan jantung, seperti cabang ilmu kedokteran seperti yang diberikan oleh Ibnu Al-Nafis masuk ke dalam bidang kedokteran internis. Meskipun begitu, seperti pada bidang botani dan zoologi, penelitian di bidang anatomi tidak terbatas pada bidang medis dan teliti oleh ahli kedokteran saja, tetapi juga pada bidang non-medis seperti sufisme, teologi, bahkan juga filsafat. Menurut para ilmuwan muslim, studi tentang tubuh manusia adalah sangat penting untuk memahami kearifan Tuhan yang begitu nyata atau menonjol dalam diri manusia, yang merupakan ciptaannya yang sangat utama. Kelompok filosofis Ikhwan al-Syafa dalam Rasail memberikan begitu banyak perhatian pada simbolisme numerik dari bagian-bagian tubuh manusia dan paralelismenya dengan berbagai bagian dari kosmos. Demikian juga para sufi seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi membahas secara ekstensif simbolisme anatomi manusia, dan seorang filosof teosofer seperti Mullah Sodro yang juga mendiskusikan secara panjang lebar tentang masalah ini dalam bukunya Mafatih Al-Ghaib, atau juga Al-Farabi yang mencoba menjelaskan teori masyarakat dengan simbolisme anatomi manusia. Dari hasil penelitian para ahli di bidang anatomi dan fisiologi ini muncullah beberapa karya, diantaranya itu Mukhtasar Dar Ilm Taisyrih karangan Abdul Al-Majid Al-Baidawi dan Taisir Mansuri oleh Mansur bin Muhammad bin Faqih Ilyas yang ditulis selama masa abad 13 dan 15. Sedangkan tentang jantung, pemaparan yang mengesankan dapat dilihat dalam buku Ibnu Al-Nafis Al-Syamil fi Sina'at Al-Tibbiyah dan Syair Taisyrih Al-Qanun yang merupakan komentar Ibnu Al-Nafis dari atas bagian anatomi dari Al-Qanun fi Al-Tabib karangan dari Ibnu Sina. Kemudian yang ke-8 itu adalah psikologi fi al-nafs. Psikologi atau ilmu jiwa adalah cabang ilmu-ilmu fisika, karena sekalipun pada dirinya jiwa bersifat immaterial, tetapi selama masa karirnya di dunia ini termasuk bidang fisika. Sebagaimana jiwa, tumbuhan dan hewan termasuk bidang fisika. Sedangkan setelah bercerai dengan materi jiwa dipelajari dalam salah satu cabang ilmu metafisika, yaitu eskatologi. Pendidikan di bidang psikologi ini diarahkan pada daya-daya jiwa yang ada pada diri manusia, baik yang berbagi dengan tumbuhan, jiwa nabati, dan atau dengan hewan, jiwa hewani, maupun daya-daya jiwa yang secara khusus dimiliki oleh manusia. Daya-daya nabati meneliti bagaimana sebuah organ bisa berkembang dari benih yang kecil menjadi sosok yang besar dan karena apa, serta bagaimana tubuh manusia bisa berkembang biak. Dari sini disimpulkan bahwa ada 3 daya manusia yang dibagi dengan tumbuhan, jiwa nabati yaitu tumbuh growth dan nutritif atau nutrisi, dan daya yang berkembang biak atau reproduction faculty. Penyelidikan lain dalam psikologi ini diarahkan pada daya-daya yang dimiliki bersama dengan hewan yang menyebabkan kita bisa bergerak dan mengindra. Dari penelitian ini muncullah uraian yang komprehensif tentang indra dan gerakan yang dimiliki oleh manusia. Ibnu Sina misalnya mendiskusikan panjang lebar bukan hanya tentang 5 indra lahir yang telah sama-sama kita ketahui, tapi juga 5 indra batin yang didiskusikan berdasarkan penelitian-penelitian yang kritis. Misalnya bagaimana dari 5 indra lahir diperoleh satu pemahaman utuh tentang sebuah benda. Demikian juga
diselidiki mengapa kita bisa mengingat bentuk dari benda-benda yang kita lihat, demikian juga yang kita pahami dan sebagainya. Dari penelitian ini disimpulkan adanya 5 indera batin, yaitu yang pertama indera bersama, al-his al-mushtarak, yaitu indera bersama, kemudian fantasi, khayal, estimasi, al-wahim, imajinasi, mutakhayilah, dan memori, al-hafizah. Sedangkan tentang gerak, diselidikinya 2 macam gerak, yaitu gerak ke arah objek dan gerak menjauhi objek. Dari sini disimpulkan adanya 2 gaya gerak yang disebut nafsu, yaitu nafsu syahwiyah, syahwat yang mendorong gerak kita ke arah objek, dan nafsu godobiyah atau amarah yang mendorong kita jauh dari objek. Tetapi penelitian psikologis yang paling penting tentu diarahkan pada daya yang khas dimiliki oleh manusia yang kemudian disebut akal. Daya ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki hewan, apalagi tumbuhan dan batu-batuan, termasuk di dalamnya kemampuan mengabstrak konsep-konsep universal dan berbahasa. Dengan demikian manusia sering disebut sebagai al-hayawan al-nadhik atau hewan rasional. Dari penelitian tentang jiwa manusia ini muncullah berbagai karya ilmiah tentang jiwa ini. Hampir semua filosof besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, dan lain-lainnya menulis tentang jiwa, baik dalam bentuk ensiklopedianya maupun buku yang ditulis khusus tentang jiwa. Ibnu Sina selain menulis bab tentang jiwa dalam Al-Shifa dan Al-Najah, juga menulis risalah khusus tentang jiwa, yaitu Ahwal al-Nafs. Demikian juga Al-Ghazali menulis buku Ma'raj al-Quds fi Madarij Ma'rifah al-Nafs. Sedangkan Fakhr al-Din al-Razi menulis kitab Al-Nafs wa al-Ruh wa quwwahuma, dan Ibnu Rushd menyampaikan pandangan-pandangan psikologisnya dalam buku komentar atas Aristoteles, yaitu Talkhis Itab al-Nafs. Kita lanjutkan teman-teman ke subbab berikutnya, yaitu tentang terkait tokoh-tokoh dan penemuan ilmiah. Dunia Islam telah memiliki ilmuwan-ilmuwan di bidang yang sangat luas seperti kimia, fisika, mineralogi, botani, zoologi, anatomi, kedokteran, astronomi, geologi, geografi, meteorologi, dan sebagainya. Kita mengenal misalnya Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia yang telah mengubah kimia dari sifatnya yang spekulatif menjadi kajian ilmiah. Ia telah menghasilkan karya-karya kimiawi yang luar biasa besarnya dalam apa yang dikenal sebagai Gebrian Corpus. Korpus Jabarian ini dikatakan memuat sekitar 3.000 karya kimia yang dinisbatkan kepada Jabir bin Hayyan. Dalam bidang kedokteran, dunia Islam telah melahirkan banyak sekali ahli dokter yang terkenal, bukan hanya di Islam, tetapi juga di dunia internasional seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Nafis. Al-Razi dikenal dengan kitab Al-Hawi yang merupakan kitab induk kedokteran setebal 20 jilid, sementara Ibnu Sina dikenal dengan karya medisnya yang lebih populer daripada Al-Hawi yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa dan digunakan sebagai buku daras selama lebih dari 500 tahun di universitas-universitas Eropa. Selain itu, walaupun tidak seterkenal kedua karya yang telah kita singgung, kita juga memiliki sebuah karya medis yang lebih besar, 80 jilid, yang berjudul Al-Syamil fi Sinaat Al-Tibbiyah, karangan dari Ibnu Nafis, ahli kedokteran Syria pada abad ke-13. Bidang-bidang ilmiah lainnya yang sangat menarik dan penting untuk dijadikan objek penelitian filsafat Islam adalah antara lain astronomi dan optik. Dunia Islam telah melahirkan banyak astronom yang handal dan berpengaruh pada abad-abad ke-9 dan ke-10. Kita misalnya mengenal tokoh-tokoh astronomi seperti Al-Fargoni dan Al-Battani di Andalusia ya. Kita mengenal tokoh Al-Buturji dan Al-Majriti pada abad ke-11. Kita mengenal ahli astronomi pengarang buku Al-Qanun Al-Mas'udiyah, Abu Rayhan Al-Biruni. Dan pada abad ke-13 kita mengenal tokoh-tokoh yang terkait dengan observatorium Marogoh seperti Nasir al-Din Tusi dan Qutb al-Din al-Shirazi. Di Syria kita mengenal juga Ibnu Shatir dan di Samarkand Ulugh Beg.
Kontribusi pada astronom Muslim kepada peradaban Barat telah terlihat dari kenyataan bahwa ide heliosentris Kopernikus tidak mungkin tercetus kalau bukan karena kontaknya dengan karya-karya astronomi Muslim. Menurut Toby Half, dalam bukunya The Rise of Early Modern Science, Kopernikus ternyata menjiplak begitu saja bagian atau model planeter dari Ibnu Shatir dan Nasr al-Din Tusi. Bahkan menurut Irwan Winardi dan Isa Ansori, Ibnu Shatir inilah justru yang pertama kali menemukan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bukan bumi tetapi matahari sebagai pusat dunia. Dengan demikian astronomi Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam melakukan revolusi ilmiah di bidang astronomi, dan pelajar astronomi Islam masih memiliki banyak karya astronomi Islam yang besar. Karena itu sangat potensial untuk dikaji di masa depan, seperti Al-Qanun Al-Mas'udiyah karangan dari Al-Biruni yang biasanya dibandingkan dengan Al-Qanun fi Al-Tib karangan Ibnu Sina di bidang kedokteran, Nihayat Al-Idrak karangan Qutb al-Din Shirazi, Al-Zij Al-Ikhani karangan Nasir al-Din Tusi, dan Zij al-Jadid Subhani karangan Ulugh Beg. Sementara itu di bidang optikal yang termasuk pada ilmu fisika, kita mengenal sebuah buku besar yang berjudul Al-Manazir yang ditulis oleh Ibnu Haytham. Kitab Al-Manazir terdiri dari 7 jilid, membahas tentang teori penglihatan. Di dalamnya dikaji tentang, yang pertama itu teori penglihatan secara umum yang membahas tentang sifat-sifat penglihatan, pengaruh cahaya atas penglihatan dan struktur fisiologis mata. Yang kedua itu tentang sifat-sifat benda yang dapat dilihat. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi pada pandangan dan sebab-sebabnya. Karya ini sekarang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Profesor Aisha Bro dari Harvard University dengan judul The Optic of Ibnu Haytham. Kitab ini patut dikaji lebih dalam dan seperti dikatakan Nasr, telah banyak mempengaruhi banyak ilmuwan barat seperti Roger Bacon, Vattello, dan Kepler. Selain kitab-kitab yang tadi, informasi ilmiah juga dapat ditemukan dalam karya-karya umum filsafat seperti Rasail Ikhwan al-Shafa yang membahas seluruh cabang ilmu termasuk matematika, fisika, dan metafisika, dan juga kitab Al-Shifa karangan Ibnu Sina yang merupakan kitab besar filsafat dan ilmu pengetahuan lebih dari 6.330 halaman. Kitab ini juga mendiskusikan berbagai kajian ilmiah dari mulai logika, metafisika, matematika, dan fisika, termasuk di dalamnya pembahasan tentang mineralogi, botani, zoologi, farmakologi, astronomi, dan lain-lain dari seluruh cabang ilmu pengetahuan yang dikenal pada masanya. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu sains Islam di dunia modern. Pada saat ini, bidang keilmuan didominasi oleh tradisi ilmiah barat sampai sedemikian rupa sehingga ilmuwan-ilmuwan muslim kadang tidak dapat mengenal lagi karya dan tradisi ilmiahnya sendiri. Di sekolah-sekolah ilmu umum maupun agama, pelajaran sains diwarnai oleh teori-teori ilmiah barat. Anak-anak dididik lebih fasih menyebutkan tokoh-tokoh ilmiah barat daripada tokoh-tokoh muslim yang pada gilirannya telah menghilangkan rasa bangga sebagai seorang muslim. Ribuan ilmuwan muslim tidak ada lagi dalam bentuk benak mereka ya, digantikan oleh tokoh-tokoh besar dunia seperti Darwin, Newton, Freud, Einstein, dan sebagainya. Kecuali beberapa negara yang pada umumnya negara berpendudukan muslim terbelakang dari sudut ilmu pengetahuan. Menyadari ketertinggalannya oleh barat, maka beberapa kaum intelektual muslim pada tahun 1977 berkumpul di Jeddah untuk merumuskan apa yang kemudian dikenal dengan istilah Islamisasi ilmu. Penggagasnya adalah orang yang mempunyai komitmen untuk memajukan sains Islam di dunia modern atau untuk mengembangkan ilmu yang cocok dengan paradigma Islam. Di antaranya tokoh tersebut adalah Ismail Farouk, Syed Naqib Alatos, dan Syed Hussein Nasr. Berikut adalah gagasan utama mereka. Syed Naqib Alatos tidak begitu pasti siapa yang pertama merumuskan dan menggunakan istilah Islamisasi ilmu. Yang pasti bahwa Naqib al-Atas telah memiliki teorinya sendiri tentang itu. Baginya Islamisasi berarti
pembebasan manusia dari tradisi budaya magis, mitologis, animistik, dan nasional yang bertentangan dengan Islam, dan kemudian dari kontrol sekuler yang mendominasi nalar dan bahasanya. Untuk mengimplementasikannya, usaha Islamisasi harus melalui dua proses. Yang pertama, dewesternisasi, yaitu menyingkirkan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat dari setiap cabang ilmu masa kini. Yang kedua, Islamisasi, yaitu dimasukkannya unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam dalam setiap cabang ilmu saat ini yang relevan. Konsep ini kini telah diimplementasikan di sebuah lembaga yang disebut ISTAC, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ismail Raji Al-Faruqi juga memiliki pemahamannya sendiri tentang Islamisasi ilmu. Baginya, Islamisasi ilmu adalah sebuah upaya untuk mengarahkan pengetahuan dengan memberikan definisi baru, menyusun kembali data, memikir ulang metode berpikir, dan menghubungkan kembali data dan menilai kembali kesimpulan. Kemudian memproyekkan kembali tujuan-tujuannya sedemikian rupa, sehingga disiplin-disiplin ilmiah ini akan memperkaya wawasan keislaman dan memberikan manfaat pada cita-cita Islam. Untuk mengimplementasikan konsep ini, Ismail Faruqi merumuskan 12 langkah Islamisasi ilmu yang terkenal. Yang pertama itu penguasaan ilmu-ilmu modern dan kategori-kategorinya. Yang kedua, melakukan survei terhadap disiplin-disiplin ini. Yang ketiga itu menguasai sains Islam dalam bentuk bunga-bunga rampai. Yang keempat, menguasai warisan ilmiah Islam dalam bentuk analisa. Yang kelima, menentukan relevansi khusus keislaman terhadap disiplin-disiplin ilmiah. Yang keenam, menguji kembali secara kritis disiplin-disiplin ilmiah modern. Yang ketujuh, menilai kembali secara kritis warisan Islam. Yang kedelapan, melakukan survei terhadap problem-problem yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, melakukan survei terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Yang kesepuluh, mengadakan analisis dan sintesis yang kreatif. Yang ke-11, memasukkan kembali disiplin-disiplin ilmiah modern ke dalam kerangka Islam dalam bentuk buku-buku daras. Dan yang ke-12, menyebarkan sains Islam. Untuk mengimplementasikan ide-ide dan program-programnya, Ismail Faruqi mendirikan International Institute of Islamic Thought atau disingkat IAT. I-nya 3 kali, kemudian T. Nah, pemikir besar lainnya yang berkontribusi kepada ide Islamisasi ilmu adalah Syed Hussein Nasr. Baginya, Islamisasi ilmu berarti menyatakan kembali prinsip-prinsip Islam yang tidak berubah dan aplikasi mereka kepada metode dan bidang-bidang ilmu yang diklaim sistem pendidikan dan pembelajaran Barat modern. Tetapi, pendidikan Islam kontemporer dan otentik ini tidak akan membuang disiplin-disiplin ini, tapi tidak juga tunduk kepada teori-teori modern, tetapi ia akan menaklukkannya dan menjadikannya sebagai milik sendiri. Menurut beliau, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari sains sakral, karena segala sesuatu yang dapat diketahui selalu memiliki karakter religius yang mendalam, karena setiap jenis pengetahuan diciptakan oleh Tuhan. Ide-ide Nasr tersebar secara luas melalui karya-karyanya dan karya-karyanya murid setianya Osman Bakar dari Malaysia. Tetapi sejauh ini belum ada lembaga khusus yang mengakomodasi dan mencoba untuk mengimplementasikannya ke dalam agenda dan kegiatan yang real. Meskipun begitu, di Indonesia, usaha Islamisasi ilmu oleh Nasr telah diupayakan oleh Profesor Mulyadi Kertanegara. Ia telah mencoba dalam beberapa karyanya untuk menafsirkan ulang pemahaman Islamisasi ilmu. Menurutnya, yang pertama, kata Islam di sini tidak boleh dipahami secara literal. Kata Islam ini secara sederhana bermakna bahwa teori atau penemuan ilmiah yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam. Yang kedua, Islamisasi ilmu harus diangkat pada level epistemologi dan Islamologi bukan semata pembenaran justifikasi melalui ayat Al-Quran dan atau hadis. Yang ketiga, Islamisasi ilmu perlu dilakukan karena banyak teori ilmiah modern yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, Islamisasi dimungkinkan oleh fakta bahwa sains tidak pernah akan benar-benar objektif. Yang kelima, Islamisasi ilmu hanyalah satu bentuk naturalisasi ilmu, yakni upaya ilmuwan muslim untuk menyesuaikan ilmu-ilmu asing ke dalam paradigma dan pandangan dunianya sendiri.
Kemudian yang keenam, islamisasi ilmu dapat mengambil bentuk integrasi yang meliputi integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, integrasi objek-objek sumber dan metode ilmiah. Untuk mengimplementasikan ide-idenya itu, Profesor Mulyadi telah mendirikan 2 akademi ilmiah, yaitu CIPC Center of Islamic Philosophical Studies and Information dan CIA Center of Islamic Epistemology di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan utama CIPC ini adalah untuk membangun tradisi ilmiah Islam dengan kegiatan utama, yaitu yang pertama mengoleksi karya-karya ilmiah Islam, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, mengsortir bahan-bahan dari disiplin ilmu tertentu untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan yang terakhir, yang keempat, dengan bahan-bahan yang ada bertekad untuk membuat buku daras pada setiap disiplin ilmu yang mungkin. Adapun tujuan utama CIA adalah melakukan reformasi kurikulum dengan cara yang pertama melakukan kajian-kajian ilmiah, yang kedua menyelenggarakan berbagai workshop, dan juga yang ketiga melakukan riset terhadap kurikulum yang ada di lingkungan UIN untuk kemudian direvisi dan disempurnakan. Ya, itu dia teman-teman pembahasan kita pada video kali ini terkaitan tentang sains ya. Kita sudah membahas pengertian dan perkembangannya, kemudian kita membahas sains sebagai disiplin ilmu filsafat, kemudian membahas klasifikasi ilmu-ilmu kealaman, kemudian tokoh-tokoh dan penemuan ilmiah, dan yang terakhir tadi kita membahas sains Islam di dunia modern. Berarti bisa teman-teman simak ya, dan juga tadi terdapat suatu pengaruh yang besar yang telah dilakukan oleh Profesor Mulyadi Kertanegara ya dalam pengenalan sains Islam dan penerapannya dari ide Sayyid Hussein Nasr ya ke dalam sebuah institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, yang tadi kita dengar atau kita tadi simak, yaitu CIPC Center of Islamic Philosophical Studies and Information dan juga CIA Center of Islamic Epistemology. Teman-teman semuanya bisa melihat atau mengeceknya sendiri ya di Google kalau memang penasaran. Dan itu saja untuk hari ini teman-teman, untuk video kali ini itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai menit sekarang atau sampai detik sekarang. Silakan ambil jika ada manfaatnya, karena yang bermanfaat itu sungguhnya datang dari Allah, karena semua kesempurnaan hanya miliknya. Jika ada kesalahan, mohon maaf, karena saya hanya manusia dan tempatnya salah dan dosa. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.